Malam itu kami baru sadar, pocong gak selalu muncul di kuburan. Kadang dia ikut tinggal di rumah yang dipakai orang hidup. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Malam. Gak usah basa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 6 mahasiswa KKN dari Universitas Negeri sampai di Desa Waringin Atas. Mereka adalah Bagas, Lala, Riko, Dini, Farhan, dan Sari. Perjalanan 6 jam benar-benar menguras tenaga mereka. Kepala desa antar mereka ke rumah KKN. Rumahnya besar, tapi aneh. Gak dekat rumah warga, gak dekat balai desa, tapi di pinggir kebun bambu. Gelap dan gak ada lampu jalan. Kepala desa cuma bilang, kalau malam dengar suara, jangan buka pintunya. Biasakan saja, di sini memang suka begitu. 6 mahasiswa itu langsung saling pandang. Begitu sampai di rumah itu, mereka beres-beres singkat. Mereka mandi, makan mie instan, lalu kumpul di ruang tengah. Saat sudah jam 11 malam, listrik berkedip. Semua nengok ke dapur yang jadi gelap total. Listriknya suka gitu ya? Bagas tanya. Riko jawab santai, paling kabelnya longgar. Tiba-tiba ada suara duk, kayak ada sesuatu yang melompat dan jatuh di tanah. Mereka diam. Duk, kedua kalinya lebih dekat. Mereka memutuskan untuk mengecek. Farhan nyalain senter HP dan mendekat ke jendela. Dia sorot keluar, tapi yang ada cuma gelap dan sunyi. Mereka balik ke ruang tengah. Begitu masuk, Bagas berhenti. Satu kursi di ruang tengah berbalik menghadap dinding. Padahal sebelumnya menghadap ke arah mereka. Mereka memutuskan untuk tidur. Rumah itu punya 3 kamar, jadi dibagi berpasangan. Sementara Bagas masih di ruang tengah untuk mengerjakan tugas. Tiba-tiba ada suara tok 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 dari arah kamar Riko. Ritmenya sama seperti ketukan pintu. Bagas panggil, Riko, lu nggak bisa tidur ya? Suara Riko menjawab dari toilet, gua di sini. Ngapain lu manggil-manggil? Bagas langsung merinding. Ketukan dari kamar itu masih terus berlanjut. Angin malam mendadak kencang, bambu di belakang rumah bergerak keras. Bagas buka tirai sedikit, dan disitulah dia melihat sesuatu berdiri di bawah bambu. Putih, diam, tinggi, dan kaku. Bagas gak bisa nafas beberapa detik. Makhluk itu menghadap ke rumah, tapi gak punya wajah yang jelas, hanya lubang hitam di bagian mata. Bagas mau teriak, tapi makhluk itu tiba-tiba melompat. Sekali, kedua kali, ketiga kali langsung mengarah ke rumah. Bagas langsung tutup tirai, mundur cepat, jatuh, dan gebuk kamar terdekat. Bagas panggil teman-temannya, 6 orang berkumpul di ruang tengah, dan mereka semua panik. Tiba-tiba ada suara ketukan dari depan rumah, bukan pelan, bukan lembut, tapi keras. Ukurannya seperti tubuh yang menabrak pintu dengan terbungkus kain. Dini udah nangis, Sari udah tutup telinga, Farhan ngambil golok yang dia bawa buat kerja bakti dengan tangan yang gemetar. Lala bilang, jangan buka pintunya apapun yang terjadi. Tapi ketukan itu berubah. Sekarang suaranya pindah ke jendela samping. Duk duk duk, seperti orang yang lompat dan menabrak jendela dengan badannya. Makhluk itu mengitari rumah sambil melompat, seakan mencari celah untuk masuk. Suara tiba-tiba hilang, mereka pikir sudah berakhir, sampai terdengar suara dari atas, duk, seperti sesuatu jatuh ke atap. Lalu ada suara gesek-gesek, suasananya seperti kain kasar yang diseret di genteng. Riko bisik, dia naik ke atas. Suara itu bergerak perlahan dari atap bagian belakang ke atap bagian tengah dan berdiri pas di atas mereka. Lalu terdengar napas. Plafon ruang tengah rumah mereka retak, debu jatuh, dan retakan makin besar. 2 detik kemudian, brak, sesuatu jatuh dari langit-langit. Kain putih kotor, tubuh terbungkus, dan kepala tertekuk. Pocong itu jatuh tepat di depan mereka. Mereka semua langsung berteriak kencang. Dengan cepat, Bagas dorong semua orang lari ke dapur. Untungnya, di dapur ada pintu. Mereka langsung kunci pintu dapur. Dari luar dapur, terdengar suara lompatan itu lagi. Duk, duk, duk. Seperti pocong itu melompat di ruang tengah mencari mereka. Bagas bilang mereka harus lari. Kalau nunggu di rumah, mereka bisa mati ketakutan. Pintu belakang dibuka, udara dingin menusuk. Mereka lari ke lapangan desa. Di tengah jalan, Lara nengok ke belakang dan langsung jatuh terduduk. Bagas, Gas,
Dia ngikutin kita. Pocong melompat cepat dan kencang. Bahkan, tanah berceceran setiap kali tubuhnya jatuh. Mereka hampir sampai di pos ronda, dan dari masjid kecil, suara azan subuh mulai terdengar. Suara itu menyentuh telinga mereka. Pocong berhenti, diam, dan kaku. Makhluk itu tumbang, hilang, seperti asap yang tertiup angin. Pagi harinya, warga menemukan mereka di pos ronda, lemes, kotor, ketakutan. Ketika warga ikut ke rumah tempat mereka tinggal, di depan pintu mereka lihat sesuatu, jejak tanah basah dan lilit kain putih robek tersangkut paku di pintu. Kepala desanya berkata pelan, "Saya sudah bilang, rumah itu memang bukan untuk manusia. Yang tinggal di sana sudah dikubur, tapi belum benar-benar pergi." Sekian cerita hari ini, jangan lupa subscribe dan like video ini. Bye!